Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Safadila dari Prodi Akuntansi S1. Saya dari kelas 01 sampai 043 akan mempresentasikan mata kuliahan Agama Islam pertemuan kelima yang berjudul Al-Hadis sebagai sumber kedua hukum Islam. Yang terhormat Bapak Hadi Prana Abadi selaku dosen Agama Islam. Untuk pertama-tama kita membaca hamdalah Bismillahirrahmanirrahim untuk wawancara presentasi hari ini. Dan tujuan pembelajaran yang pertama itu adalah pengertian hadis atau hadis. Pengertian hadis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengertian hadis menurut etimologi, dan yang kedua, hadis menurut para ahli. Dan yang kedua adalah jenis-jenis hadis. Yang pertama, jenis qauliyah, yang kedua fi'liyah, dan yang ketiga takririah. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kedudukan hadis. Kedudukan hadis mencakup dari struktur hadis dan kedudukan hadis yang sempurna. Dan yang keempat adalah tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah fungsi hadis. Fungsi hadis itu terdiri dari unsur pembentuk hadis dan kualitas hadis tersebut. Yang pertama adalah pengertian hadis. Oke. Jadi saya sudah menjelaskan hadis itu ada dua macam. Yang pertama hadis menurut etimologi, dan yang kedua adalah hadis menurut para ahli. Hadis menurut etimologi adalah hadis yang berarti perkataan atau percakapan seorang nabi. Dan menurut terminologi dalam agama Islam, hadis merupakan ketetapan dan hukum dalam agama Islam yang berasal dari perkataan perbuatan yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Hadis termasuk salah satu sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas. Dan menurut para ahli hadis atau yang disebut Al-Hafiz dalam Syarh Al-Bukhari dan Al-Hafiz dari Safawi adalah segala ucapan, perbuatan, dan juga tindakan dari Nabi Muhammad SAW. Segala keadaan beliau yang diriwayatkan dalam sejarah, baik tentang kelahiran beliau, tempat tinggal tertentu, dan peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan kebangkitannya dari Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang sebagai pedoman hidup dari hadis riwayat Malik yang berbunyi adalah dari Amr bin Auf berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tinggalkan dua perkara untuk kalian semua, yang kalian tidak akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa kitab Allah dan sunnah nabinya." Hadis riwayat Malik. Dan yang kedua adalah tujuan pembelajaran yang kedua adalah jenis-jenis hadis. Yang tadi jenis-jenis hadis itu terdiri dari qauliyah, fi'liyah, dan takririah. Qauliyah itu apa sih? Hadis qauliyah itu merupakan perkataan Nabi yang berupa ucapan baik dalam hukum syariah, keimanan, akhlak, pendidikan, maupun lain sebagainya. Dan fi'liyah itu adalah merupakan perbuatan Nabi SAW seperti perbuatan pekerjaan, sholat, zakat, dan perilaku Nabi yang dalam sehari-harinya.
Dalam hadis takririyah merupakan ketetapan Nabi SAW yang dilakukan oleh para sahabat Nabi untuk memperlakukan sahabatnya dengan baik. Dan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu struktur hadis. Struktur hadis terdiri dari dua, sanad dan matan. Sanad merupakan penutur atau periwayat hadis. Sanad terdiri atas semua penutur, mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya atau kitab hadis, dan sampai Rasulullah. Sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Dalam matan atau yang disebut al-matan, menurut bahasa adalah mairtafah amin al-ardi atau tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Yang berikutnya adalah kedudukan hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Adapun fungsi dari al-hadis mencakup tiga hal. Yang pertama, hadis sebagai penguat dari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis sebagai penjelas dari hal-hal yang ada di Al-Quran. Dan yang ketiga, hadis sebagai hal-hal yang belum ada di Al-Quran. Dan adapun macam-macam dari hadis. Hadis dilihat dari segi jumlah sedikit atau banyak jumlah orang yang meriwayatkannya. Maka hadis itu dibagi menjadi dua, yaitu hadis mutawir dan hadis ahad. Dan tujuan pembelajaran yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah fungsi hadis. Fungsi hadis terdiri dari tiga, bayan al-takrir, dan yang kedua bayan al-tafsir, dan yang ketiga adalah bayan al-tashri'. Apa itu yang bayan al-takrir? Bayan al-takrir adalah penguatan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SAW yang ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga dua-duanya Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang kedua adalah bayan al-tafsir. Bayan al-tafsir memberikan penafsiran atau rincian terhadap ayat Al-Quran yang masih bersifat umum seperti zakat, sholat, puasa, dan haji. Dan yang terakhir, bayan al-tashri' merupakan penetapan suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran, yaitu haramnya emas dan sutra pada laki-laki. Dan adapun unsur pembentuk hadis, tadi kan kita sudah menjelaskan dari struktur hadis ya, ada dua, sanad dan matan. Nah, dalam unsur pembentuk hadis ini dia lebih dirincikan menjadi 4, yaitu ada sanad hadis, matan hadis, rawi hadis, dan takhrij hadis. Dan yang pertama adalah sanad hadis itu tadi merupakan kata as-sanad dari sanada yasmudu yang berarti mutamad atau sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang, dan yang dipercayai atau yang sah. Dan matan tersendiri adalah menurut bahasa, matan itu dari al-matan atau masaluba wa irtafa amin al-ardi atau tanah yang meninggi secara terminologis.
Istilah matan memiliki beberapa definisi. Yang pertama itu adalah lafaz hadis itu sendiri, dan definisi yang memberikan pengertian bahwa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Dan yang ketiga adalah rawi hadis. Rawi hadis merupakan atau kata dari arawi yang berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberikan hadis yang merawikan atau meriwayatkan dan memindahkan hadis seperti Rasulullah. Dan yang keempat adalah takhrij hadis. Takhrij hadis merupakan dari kata takhrij atau kharaja yakhruju yang secara bahasa mempunyai arti bermacam-macam. Yang pertama itu menurut Mahmud Tahman, asal dari takhrij ialah berkumpul dua hal yang bertentangan dalam suatu persoalan. Kualitas hadis menurut ilmu mustalahul secara kualifikasi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, hadis sahih adalah hadis yang memiliki 5 aspek. Yang pertama, sanad hadisnya bersambung dari setiap perawi hingga Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah perwarinya merupakan orang-orang yang adil. Dan yang ketiga, tidak terdapat pertentangan hadis tersebut dengan hadis yang lebih baik kualitasnya. Dan yang keempat, tidak ada cacat yang dijumpai dalam hadis. Dan yang kelima, semua perwarinya orang yang kuat hafalan. Dan yang kedua adalah hadis hasan. Hadis yang kualitasnya hampir sama dengan hadis sahih, akan tetapi kekuatan hafalan perwarinya lebih lemah. Dan yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis yang kualitasnya tidak tergolong dalam hadis sahih maupun hadis hasan. Dan yang terakhir adalah hadis maudhu, yaitu hadis ini disebutkan juga dengan hadis palsu karena hadis ini dikarang oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa itu adalah hadis. Dan sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya menjelaskannya kurang jelas, dan mohon maaf apabila saya salah mengucapkan bahasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.